lebih nalar. Saat ini hadir bersama teman-teman guru untuk mengenal kurikulum Merdeka lebih dalam. Kita akan menginformasikan secara umum tentang kurikulum Merdeka, sehingga kita tidak bingung dalam mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Namun sebelum nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng, lalu share sebanyak-banyaknya. Kurikulum Merdeka pengertiannya itu dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam kurikulum Merdeka ini juga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut kurikulum Merdeka, maka kita harus mengenal juga landasan hukum kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan baik pada jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan juga jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, yaitu tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan juga jenjang pendidikan menengah. Ketiga, keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang keempat, keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 008 tahun 2002 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Yang kelima, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 009 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini 5 landasan hukum. Tentunya kita juga harus mengenal sebelum kita memilih untuk mengikuti kurikulum Merdeka pada tahun ini. Kita dihadapkan pada 3 opsi. Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Dan yang ketiga, mandiri berbagi. Mandiri belajar, di mana kepala sekolah dan guru menerapkan komponen atau prinsip kurikulum Merdeka dengan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, yaitu kurikulum 2013 atau sekolah itu menjalankan kurikulum darurat. Sedangkan mandiri berubah, di mana kepala sekolah dan guru mulai tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan, terutama kelas 4, kelas 1, dan kelas 4. Sedangkan mandiri berbagi, di mana kepala sekolah dan guru mulai tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum Merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan, terutama untuk kelas 1 dan 4. Di sini semua bahwa kita disarankan untuk memilih mandiri berubah, kecuali sekolah penggerak, maka mereka wajib untuk
mengikuti opsi yang ketiga, mandiri berbagi. Lalu kita lihat kurikulum Merdeka memiliki keunggulan. Lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran juga diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka tujuannya agar siswa benar-benar diharapkan untuk mengembangkan kemampuan literasi serta numerik yang mereka miliki dengan dasar penilaian yang dilihat dari kemampuan melakukan analisa serta berpikir kritis melalui kemampuan analisa kognitif tiap siswa. Kurikulum Merdeka di SD juga memiliki karakteristik. Yang pertama, lebih fokus pada materi yang esensial. Yang kedua, beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Karakteristik yang ketiga, guru hanya lebih banyak waktu untuk menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Teman-teman guru, kita mencoba untuk melihat bagaimana struktur kurikulum Merdeka. Itu terdiri dari 3 kegiatan inti, yaitu pertama, intrakurikuler, yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang ketiga, ekstrakurikuler. Dalam struktur itu juga alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Kita lihat jam pelajaran kurikulum Merdeka. Pertama, kita lihat tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya setiap jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini untuk yang kedua ini itu sekitar 20% sampai 25% per tahun. Contoh, pendidikan Pancasila 1 tahun pelajaran itu berjumlah 180 jam. Maka untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasilanya 20% kali 180 sama dengan 36 jam. Maka untuk pembelajaran intrakurikulernya 144 jam. Dan untuk proyek penguatan profil Pancasilanya 36 jam dalam 1 tahun. Yang kedua, jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler, memang seolah-olah jamnya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Tetapi selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat bagaimana proyek penguatan profil Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri. Pertama itu untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan juga dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jika dibutuhkan alokasi waktu tersendiri untuk memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dapat berjalan dengan baik.
Dalam kurikulum Merdeka ini juga kita harus mengetahui juga ada pengembangan muatan lokal. Di sini ada 3 langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pertama, mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Di sini pertama mata pelajaran seni dan budaya dan juga PJOK. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Dalam kurikulum Merdeka juga ada 3 mata pelajaran baru. Yang pertama, pendidikan Pancasila. Yang sebelum kurikulum sebelumnya itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat menjadi IPAS. Yang sebelumnya ada 2 mata pelajaran, IPA dan IPS. Pada kurikulum Merdeka digabung menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mata pelajaran yang ketiga adalah bahasa Inggris. Itu diajarkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita lihat muatan atau mata pelajaran di kelas 1 dan kelas 2. Yang pertama, mata pelajaran wajib. Ada 6 mata pelajaran. Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Untuk kelas 1 itu 216 jam pelajaran dan kelas 2 252 jam pelajaran. Matematika kelas 1 144 jam pelajaran dan kelas 2 180 jam pelajaran. Kelima, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang keenam, pendidikan seni dan budaya. Di sini ada 4 seni yang kita ajarkan, tetapi sekolah memilih dari 4 ini minimal 1. Kalau memilih seni musik, maka seni dan budaya di sekolah tersebut adalah seni musik. Yang berikut mata pelajaran pilihan dalam kurikulum Merdeka ini, terutama di kelas 1, yaitu bahasa Inggris, dan yang kedua muatan lokal. Dan juga ada mata pelajaran lain bagi sekolah-sekolah khusus. Muatan atau mata pelajaran di kelas 3 sampai kelas 6 itu terdiri dari 9 ditambah 1 mata pelajaran, yaitu IPAS. Itu saja perbedaan antara mata pelajaran di kelas 1 dan 2 dan juga di kelas 3 sampai dan 6 ditambah menjadi 9 mata pelajaran. Teman, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya.